Coba antum lihat orang yang baru nikah sama makan pisang. Habis dimasakan pisang juga. Biasanya sore baru makan. Nah, Biasanya sore baru makan. Sekarang 4 hari. Naik badan. hah? Naik badan. Iya, kursi udah, weh. Yes. Kerja terus. Sekarang yang badannya 1 tahun ke depan turun di badan itu. Kemudian tuh aja pikiran gitu, weh. Kenapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kembali kita dipertemukan di majelis kita ini untuk kembali melanjutkan kajian kita yang sekarang kita sudah masuk pada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan atau kitab yang baru yang berkaitan dengan Kitabul Ghusli, ya. Pembahasan yang berkaitan dengan hukum mandi. Dan maksud dalam pembahasan ini adalah mandi janabah ataupun junub. Baik, siapa yang baca? Antum sudah kemarin? Enggak, Ustaz. Abu Wali sudah. Kasihkan alif. Antum belum kan alif? Belum, Ustaz. Berapa lama? Sudah lama untuk dia baca. Baik, fadhal antum baca. Bismillah. Qala muallif rahimahullah ta'ala Kitabul Ghusli wal aslu fi hadhihi at-taharati qawluhu ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu wal kalamul muhitu bi qawa'idiha yanhasiru ba'da al-ma'rifati bi wujubiha wa 'ala man tajibu wa ma'rifati ma bihi tuf'alu wa huwa al-ma'ul mutlaqu في 3 أبواب. الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، والباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة، والباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. فأما على من تجب فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك، وكذلك لا خلاف في وجوبها، ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها وقد ذكرناها، وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها. الباب أول في معرفة العمل في هذه الطهارة، وهذا الباب يتعلق به 4 مسائل.
المسألة الأولى الدلك. اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الحسد جسد طيب. وإن لم يمر يديه على بدنه فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك وذهب مالك وجل أصحابه والمزني من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المطهر موضع واحد من حسده لم يمر يده عليه أن طهره لم يكمل بعد. والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل والمعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفات الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفات غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك وإنما فيها إفادة الماء فقط. Baik, ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, ya. Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata Kitabul Ghusli, kitab yang membahas tentang mandi. Kemudian beliau mengatakan wal aslu fi hadhihi taharati qauluhu ta'ala, dan dalil berkaitan dengan bersuci ini, maksudnya mandi, bersuci ya daripada apa? Daripada janabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka apa? Maka bersucilah. Baik. Itu dalil daripada Al-Qur'an yang memerintahkan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk bersuci daripada hadas besar yang ada pada dirinya. Kemudian muallif rahimahullah taala beliau mengatakan wal kalamul muhitu biqawaidiha yanhasiru ba'dal ma'rifati biwujubiha. Dan kalam, pembahasan ya yang berkaitan dengan pokok-pokoknya, maksudnya pokok-pokok bab ini, yanhasiru itu apa? Dapat dihasar, ya, dapat dibatasi setelah kita mengetahui tentang apa? Dengan mengetahui tentang wajibnya taharah tersebut, wa ala man tajibu, dan kepada siapakah diwajibkan taharah tadi, wa ma'rifatu ma bihi tuf'alu, dan mengetahui ya, apa atau sesuatu apa yang dilakukan dengan bersuci tadi, maksudnya alatnya, alat bersucinya. Ya, wa huwal ma'ul mutlaq, dan beliau mengatakan dan itu adalah air mutlak. Fi salasati abwabin. Ya, itu apa? Menjadi 3 bab. Itu dia. Jadi kaidahnya ya, ada pokok-pokok pembahasan berkaitan dengan masalah yang ditulis oleh muallif rahimahullah taala dalam kitab beliau ini, itu berkaitan dengan apa? 3 pokok pembahasan. Ya. Ini dia pondasinya. Pertama, fi ma'rifatul amali fi hadhihi taharah. Mengetahui apa? Perbuatan apa saja yang dilakukan pada taharah ini, mandi ini. Apa maksudnya, apa aja yang dilakukan dalam perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan ketika kita akan mandi janabah. Kemudian fi ma'rifati nawaqidh hadhihi taharah, pembatal-pembatal daripada taharah tersebut. Kemudian
Yang ketiga, fi ma'rifati ahkami nawaqidhi hadhihi taharah, ya, mengetahui tentang hukum-hukum pembatal daripada bersuci ini, maksudnya mandi, ya. Kemudian beliau mengatakan, fa amma ala man tajibu, adapun, ya, kepada siapakah diwajibkan untuk mandi junub. Siapa yang wajib untuk melakukan taharah jenis ini? Fa ala kulli man lazimathu shalah, ya, yaitu diwajibkan, beliau mengatakan, ya, mandi janabah ini diwajibkan kepada semua orang yang wajib untuk melakukan sholat. Beliau cuma membatasi pada yang beliau sebutkan sini apa? Cuma pada sholat saja. Bagaimana dengan pembahasan yang lainnya? Tapi di sini apa? Tawaf juga termasuk di dalamnya. Tapi beliau cuma disebutkan cuma satu. Bahwasanya orang, ya, diwajibkan untuk bersuci daripada hadas besar atau mandi janabah itu diwajibkan kepada orang yang wajib sholat. Karena kenapa? Karena syarat daripada sholat itu adalah taharah. Dan juga bukan cuma sholat saja, tetapi juga apa? Daripada juga apa? Pada tawaf, ya, juga diwajibkan untuk taharah. Tapi pertanyaannya saya, kalau orang gila junub, Abu Maryam, ada orang-orang, ya, dia ya, stres, orang gila, dia junub, wajib nggak untuk dia bersuci? Hah? Orang gila tidak wajib untuk bersuci karena dia bukan mukallaf, ya, karena juga dia tidak diwajibkan untuk sholat, ya. Ya, itu dia. Kemudian beliau mengatakan al-babul awal, bab yang pertama fi ma'rifatil amal fi hadhihi taharah. Perbuatan apa saja yang dilakukan pada taharah ini? Ya, maksudnya apa saja yang kita lakukan ketika kita akan mandi, ya. Apa saja yang dilakukan ketika kita akan mandi junub. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah ad-dilku, yaitu menggosok badan. Atau kalau kita anjurkan di situ imrarul yadi 'alal jasadi. Ya, menjalankan apa? Menyentuhkan tangan pada anggota tubuh, atau kalau kita bahasanya adalah menggosok badan, ya. Baik. Maksudnya apa? Pembahasannya di sini, jadi gambaran pembahasan di sini, apakah, ya, kalau, ya, apakah disyaratkan ketika kita mandi junub kita harus menggosok badan kita, ya? Apakah itu diwajibkan ataukah tidak? Ya. Atau dalam pembahasan yang lain, contohnya misalkan ada orang junub tiba-tiba nyemplung di air laut atau di laut, ya, dia nyemplung, dia langsung buat dirinya. Udah dia berenang dalam laut. Ketika dia nyemplung tadi di dalam laut, dia berniat untuk mandi junub dan dia tidak menyentuh sedikit pun daripada anggota tubuhnya, hanya dia main-main saja di dalam air laut, ya. Baik, pertanyaannya apakah sah wudunya, mandi junubnya orang tadi, mandi janabahnya orang tadi ataukah tidak? Maka mu'allif mengatakan ikhtalafal ulama'u hal min syarti hadhihi taharati imrarul yadi ala jami'il jasadi kal hali fi taharati a'dha'il wudu'i, ya. Beliau mengatakan terjadi perselisihan di antara para ulama, apakah, ya, syarat daripada mandi janabah ini adalah imrarul yadi, ya, menjalankan tangan kita di seluruh anggota tubuh, seperti ketika kita berwudu, ketika kita berwudu kita menjalankan, kita menggosok tangan kita, begitu juga wajah kita dan juga kepala kita dan kaki kita, ya.
di anggota wudu tadi, kita menjalankan tangan kita tadi, ya. Baik. Am yakfi fiha ifadatul ma'i ala jami'il jasadi, ataukah cukup untuk meratakan air di seluruh anggota tubuh, ya. Wa in lam yumirra yadayhi ala badanihi, walaupun dia tidak menjalankan, tidak menggosok badannya. Yumirra yadayhi maksudnya menjalankan tangannya di atas badannya, maksudnya dia menggosoknya, ya. Kemudian beliau mengatakan fa aktsarul ulama'i ala anna ifadatul ma'i kafiyatun fi dzalika. Jumhur ulama mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan juga Hanabila, mereka mengatakan bahwasanya ya cukup untuk apa? Untuk meratakan air di tubuh kita walaupun tidak digosok. Pokoknya air merata. Antum pakai shower misalkan, ya, shower udah antum atau kasih kena, walaupun antum tidak sentuh badan antum dengan tangan, tidak menggosok badan antum, maka selama airnya sudah menyentuh semua semua anggota tubuh, maka itu sudah mencukupi. Dan berpendapat Imam Malik rahimahullahu taala dan mayoritas daripada ulama-ulama Malikiyah dan juga Imam Al-Muzani daripada ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan annahu infatal mutatahhiru, ya, infatal mutatahhiru atau infatal mutatahhira mawdi'un wahidun min jasadihi lam yamurra yadayhi alaihi anna tuhrahu lam yakmul ba'du. Imam Malik dan juga ya, ulama-ulama Malikiyah dan sebagian daripada ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya apa? Apabila ada satu anggota tubuh yang luput daripada orang yang mandi, dia tidak menggosoknya, tidak menjalankan tangannya di atas anggota tubuhnya tadi, maka bersucinya tidak sempurna, belum sempurna, berarti tidak sah. Harus apa? Digosok. Semuanya anggota tubuh harus digosok. Baik. Wasababu fi ikhtilafihim, dan sebab perselisihan para ulama dalam masalah ini adalah ishtiraku ismil ghusli wa mu'aradati zahiril ahaditsil waridati fi sifatil ghusli li qiyasil ghusli fi dzalika 'ala al-wudu. Sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini adalah apa? Ishtiraku ismil ghusli, yaitu apa artinya kalau ishtiraku, Imam? Antum terjemahannya antum? Ishtiraku ismil ghusl, bahasa Indonesia kita apa nih? Keragaman. Begitu ya? Berbilangnya. Ishtirak itu banyaknya makna. Itu dia. Berbilang. Keragaman makna. Ya itu dia. Keragaman apa? Penamaan daripada mandi. Keragaman penamaan daripada mandi. Baik. Kadang mandi maksudnya apa? Keragaman maksudnya. Kadang mandi itu ya dimutlakan pada mandi yang menggosok tubuh. Mandi menggosok tubuh dikatakan mandi. Mandi juga tidak menggosok tubuh juga dikatakan mandi. Di sini dia maksudnya ishtiraku ismil ghusli. Penamaan mandi itu ya, beraneka ragam. Mencakup mandi dengan apa namanya? Menggosok, dan juga mencakup mandi tidak menggosok. Itu maksudnya daripada ishtiraku ismil ghusli, ya. Keragaman penamaan daripada mandi, ya. Jadi mencakup dua tadi. Mandi dengan gosok dikatakan mandi, mandi tidak menggosok juga dikatakan mandi. Itu satu alasannya, ya. Kemudian yang kedua, wa mu'aradatu zahiril ahaditsi, dan juga sebab alasan yang lainnya terjadinya perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini adalah kontradiktifnya ya, atau bertentangannya zahir hadis-hadis yang datang berkaitan dengan sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam li qiyasil ghusli fi dzalika 'ala al-wudu, ya, dengan pengkiasan mandi dengan wudu. Tadi ada dua sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah tadi. Yang pertama apa? Sebabnya karena keanekaragaman daripada penamaan mandi. Mencakup mandi menggosok itu dikatakan mandi, mandi tidak menggosok juga dikatakan mandi. Itu salah satunya, ya. Kemudian alasan yang berikutnya adalah apa?
Karena bertentangannya zahir-zahir yang datang berkaitan dengan cara mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bertentangan dengan kias. Ya. Dengan kias terhadap wudu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wadzalika, hal demikian itu annal ahadits tsabitah, bahwasanya hadis-hadis yang sahih yang telah datang berkaitan dengan sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha wa Maimunah laisa fiha dzikru tadalluki. Dalam dua hadis tersebut yang berkaitan dengan cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggosok tubuhnya. Wa inna ma fiha ifadatul ma'i faqat. Yang ada dalam hadis tersebut hanya menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Cuma meratakan air di tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau berkata, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi junub, yabda'u fayaghsilu yadayhi, maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Ya. Kemudian setelah itu summa yafraghu bi yaminihi ala shimalihi. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air, ya, menuangkan air ala shimalihi, mandinya. Tsumma yafraghu bi yaminihi ala shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air dengan Ya, dengan tangan kanannya pada bagian kirinya. Kemudian Nabi mencuci farjahu, ya, mencuci kemaluannya. Setelah itu Nabi yatawaddo. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, wudu'ahu lis-shalah, seperti wudunya ketika salat. Ya. Kemudian tsumma ya'khudul ma'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air, fayadkhulu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan atau menyalakan jari-jarinya ke pangkal rambutnya, ya, ke pangkal rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yasubba ala ra'sihi thalatha ghurafatin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu ya, menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Ini dia, ghurafat. Apa namanya ini? Tidak, ini apa? Ya, guyuran. Ya, 3 kali guyuran. Tsumma yafidul ma'a ala jildihi kullihi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meratakan air pada seluruh tubuhnya. Baik. Ini tata cara mandi janabah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan mencuci tangan beliau. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiram bagian kirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluannya dan Nabi berwudu. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu berwudu. Dan di sini dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ketika mau sholat. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air kemudian menyelah-nyelah rambut beliau. Ya. Setelah itu beliau ambil air 3 kali guyuran. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah meratakan seluruh air di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wasifatul waridatu fi hadis Maimunah, dan sifat tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari hadis Maimunah qaribatun min hadza, itu sama mirip dengan hadis Aisyah. Yang membedakannya illa annahu,
kecuali bahwasanya hadis Maimunah yang menjelaskan tentang cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhara ghusla rijlaihi. Beliau mengakhirkan ketika Nabi kan tadi dalam hadis Aisyah Nabi berwudu, betul kan? Nabi berwudu. Kalau dalam hadis Maimunah Nabi berwudu, tetapi Nabi ketika sampai di kakinya Nabi tidak mencuci kakinya. Nanti setelah selesai mandi junub baru Nabi mencuci kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya antum paham gambarannya? Paham? Min a'dha'il wudu ila akhir tuhri, sampai akhir daripada mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis Ummu Salamah. Ya. Hadis Ummu Salamah juga waqad sa'alathu alaihi salatu wassalam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang tata cara mandi janabah. Hal tanqudu sufuru ra'siha li ghusl janabah? Apakah dia harus membuka ikatan rambutnya karena mau mandi junub? Ya, kan biasanya perempuan pakai ikat rambut. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya mau mandi junub, ya, apakah harus saya buka ikatan rambut saya?" Ya, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakfiki an tuhthi ala ra'sikil ma'a thalatha hasayatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mencukupi bagimu untuk engkau mengguyur di atas kepalamu air 3 kali guyuran. Thumma tufidu alaikal ma'a. Setelah itu engkau meratakan air, fa idza anti qad tahurti, maka ketika itu engkau sudah suci. Baik, daripada 3 hadis yang kita bawakan tadi, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis Maimunah, dan juga hadis Ummu Salamah yang menjelaskan tentang cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis tersebut tidak disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok badannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan dengan mengguyurkan air, meratakan air di seluruh anggota tubuh. Kemudian mu'allif mengatakan wa huwa aqwa fi isqati tadalluki min tilkal ahaditsil ukhra. Dan dia ini siapa? Hadis siapa? Hadis Ummu Salamah, ya. Itu aqwa, itu lebih kuat fi isqati tadalluk, untuk menggosok, kewajiban untuk menggosok ketika mandi janabah min tilkal ahaditsil ukhra, dibandingkan daripada hadis yang lain. Maksudnya siapa? Hadis Aisyah dan juga Maimunah. Ini hadis Ummu Salamah ini sangat jelas sekali bahwasanya tidak diwajibkan untuk untuk menggosok anggota tubuh ketika kita mandi junub. Li'annahu, ya, maka beliau mengatakan, li'annahu la yumkinu hunalika ay yakuna al-wasifu li tuhrihi qad taraka tadalluka. Wa amma ha huna fa inna ma hasala laha syurutut taharah. Karena kenapa? Ya. Li'annahu la yumkinu hunalika ay yakunul al-wasifu li tuhrihi qad taraka tadalluka. Karena tidak mungkin, ya, di sana tadi, hadis yang tadi itu, ayakunal wasifu li tuhrihi, ya, yang mensifati tentang bersucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad taraka tadalluka, dia telah meninggalkan untuk menggosok tubuhnya. Wa amma huna, adapun dalam hadis ini, fa innama hasara laha syurutut taharah, ya. Adapun dalam hadis Maimunah, daripada bukan hadis Maimunah, Ummu Salamah itu hasara, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan kepada siapa? Ummu Salamah tentang syarat taharah. Maksudnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis siapa?
Maimunah, di situ disebutkan bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai daripada mencuci tangan. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwudu. Ya, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluan, begitu kan? Kemudian setelah itu Nabi menyela-nyela rambut beliau. Baru setelah itu Nabi mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Baik. Di situ sementara dalam dua hadis tadi Aisyah dan juga Maimunah menjelaskan tentang caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hadis Ummu Salamah, Nabi tidak menyebutkan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka dalam hadis Ummu Salamah dalam hadis Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan penjelasan tentang syarat taharah. Dalam syarat taharah, syarat mandi itu cukup mengguyurkan seluruh tubuh. Mengguyur seluruh tubuh dengan air. Baik. Ya, Ustaz, bagaimana kalau ada saya mandi? Misalnya kalau kita mandi, saya tidak berwudu. Baik. Ya, saya tidak mencuci tangan, tapi tiba-tiba langsung nyebur saja dalam kolam misalkan. Ya. Baik. Sah? Naam, sah. Ya. Dan maka beliau mengatakan walidzalika ajma'al ulama'u ala anna sifat at-taharati al-waridati min hadits Maimunah wa Aisyah hiya akmalu sifatiha. Oleh sebab itu para ulama sepakat bahwasannya tata cara mandi bersuci dari junub, mandi janabah itu yang datang dari hadis Maimunah dan Aisyah itu adalah akmalu sifatiha. Itu adalah tata cara mandi yang lebih sempurna. Itu hanya untuk menjelaskan kesempurnaan saja. Ya. Baik. Wa anna ma warada fi hadits Ummi Salamah min zalika fa huwa min arkanihal wajibah. Adapun apa yang datang pada hadis daripada hadis Ummu Salamah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan tentang rukun yang wajib. Jadi rukun yang wajibnya apa? Salah satunya adalah meratakan air ke seluruh tubuh, itu dia yang rukunnya. Ya. Maka berarti sudah sah apabila ada orang dia mandi junub dan dia cuma meratakan, tidak menggosok tubuhnya, dan juga tidak memulai dengan mencuci tangan, tidak memulai dengan berwudu, dan juga tidak memulai dengan menyela-nyela kepalanya dengan air. Tiba-tiba cuma langsung ambil air, kemudian dia siram dan ratakan airnya ke atas tubuhnya, maka sudah terpenuhi syarat bagi dia untuk bersuci, maka sah mandi orang tersebut. Kemudian ammal wudu'a fi awwal tuhri laisa min syarti tuhri. Baik, sekarang pembahasan tadi beliau mu'allif mengatakan, adapun wudu di awal mandi tadi, fi awal tuhri, di awal mandi bersuci, tadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan berwudu. Ya. Itu apa? Laisa min syarti tuhri. Berwudu tadi yang dilakukan Nabi dalam hadis Aisyah dan juga Maimunah, wudu itu bukanlah syarat untuk mandi. Maksudnya kita berwudu tidak disyaratkan kita mandi tidak disyaratkan berwudu terlebih dahulu. Ya. Illa khilafan syadzan, kecuali khilaf yang syadz yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i. Ya. Wa fihi quwwatun min jihati zawahiril ahadithi. Baik. Dan pada pendapat ini ada kekuatan dari sudut pandang zawahir ahadits. Pada di sudut pandang zahir hadis. Maksudnya kekuatan mana? Itu qaulun syadz. Bisa dipahami kan? Qaulun syadz itu kan mengatakan bahwasanya disyaratkan berwudu. Mereka punya kekuatan dalil dari sudut pandang apa? Zahir hadis. Zahir hadis mana? Aisyah dan Maimunah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu terlebih dahulu. Itu zahir daripada hadis tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa fi qaulil jumhuri quwwatun min jihatin nadhari. Adapun pada pendapat jumhur yang mengatakan
bahwasanya wudu bukan syarat untuk mandi junub, itu dia memiliki kekuatan dari sudut pandang pendalilan. Ya, dari sudut pandang kias. Dari sudut pandang apa? Pendalilan. Tapi perhatikan, ya, beliau di sini mu'allif rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya seakan-akan jumhur dalilnya cuma apa? Metode kias saja, metode pendalilan saja. Ya, tidak dikuatkan dengan zahir hadis. Ya, maka kita katakan bahwasanya tidak. Jumhur dalilnya mereka juga adalah zahir hadis. Paham? Mana salah satu zahir hadisnya adalah hadis daripada Ummu Salamah. Betul kan? Daripada hadis Ummu Salamah, di situ zahir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Ummu Salamah untuk berwudu terlebih dahulu. Berarti zahir hadis tersebut tidak diwajibkan untuk wudu, bukan syarat untuk wudu. Ya. Kemudian juga jumhur menguatkan dalilnya mereka selain daripada zahir hadis adalah apa? Dengan metode nazar, punya pendalilan, dengan metode pendalilan. Kenapa? Li'anna taharata, ya, zahirun min amriha annaha syartun fi sihhatil wudu'i, la anna wudu'a syartun fi sihhatiha. Karena tahara, tahara apa di sini maksudnya? Karena tahara apa di sini maksudnya? Ghusl. Karena mandi janabah, ya, zahirun fi amriha, zahirnya pada perkara dia, annaha syartun fi sihhatil wudu, bahwasanya mandi junub itu syarat sahnya wudu. Itu zahirnya, betul? Betul enggak? Zahirnya mandi junub itu, bahwasanya mandi junub itu adalah syarat sahnya wudu. Maksudnya apa? Kalau antum berwudu sementara antum belum melakukan mandi junub, maka tidak ada gunanya wudu antum. Karena yang terangkat daripada wudu cuma hadas kecil. Sementara apa? Sementara hadas besarnya masih ada, maka tidak ada manfaatnya terangkatnya hadas kecil bersamaan dengan masih tetapnya hadas besar. Baik, maka itu beliau mengatakan, ya, zahirnya bahwasannya, ya, mandi itu adalah syarat daripada sahnya wudu. Ya, mandi junub ketika antum lagi junub, ya, syarat sahnya wudu antum adalah harus mandi terlebih dahulu, baru dikatakan sah wudu antum. Alasannya tadi kenapa? Percuma antum wudu karena ya wudu itu hanya cuma mengangkat hadas kecil. Adapun hadas besarnya masih ada, berarti tidak ada manfaat daripada wudu antum tadi, tidak ada nilainya. Baik. Itu ya. La anna wudu'a syartun fi sihhatiha. Bukanlah sebaliknya, bahwasanya wudu itu adalah syarat sahnya mandi janabah. Bisa paham enggak? Ya. Bagaimana antum mau menjadikan wudu sebagai syarat sahnya mandi janabah, sementara wudu kekuatannya cuma apa? Cuma dapat mengangkat hadas kecil. Ya. Bukan dapat mengangkat hadas besar, tidak bisa. Maka tidak mungkin dia dijadikan syarat. Bahkan sebaliknya, bahwasanya mandi janabah lah disyaratkan, dia sebagai syarat sahnya wudu, bukan wudu sebagai syarat sahnya mandi janabah. Baik, antum bisa paham sih ya? Bahwa min babi mu'aradatil qiyasi li zahiril hadis. Dan ini pendalilan ini masuk dalam pembahasan ini masuk dalam apa? Ranah mu'aradatul qiyasi li zahiril hadis. Baik? Kias, pendalilan kias. Itu tadi, ya. Bertentangan dengan apa? Zahir hadis. Antum paham sih? Mana mu'aradatul apa? Qiyasi li zahiril hadis? Ya itu tadi. Ya. Itu dalil kias yang antum gunakan tadi. Bahwasanya apa? Ya, nazar pendalilan antum tadi bahwasanya ya wudu tidak dijadikan sebagai syarat mandi janabah. Karena kenapa? Karena walaupun antum wudu, kalau antum belum mandi, maka wudunya antum tidaklah bermanfaat, karena wudu itu tidak dapat mengangkat hadas besar. Baik. Dan pendalilan yang antum sebutkan tadi itu bertentangan dengan zahir hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Wa tariq Syafi'i taghlibu zahirul ahadits 'ala al-qiyas. Dan metode Syafi'i yang disebutkan tadi itu lebih menguatkan zahir hadis daripada
kias. Tapi sekali lagi jumhur ulama mereka bukan cuma menggunakan metode pendalilan. Ya. Baik, antum jangan pahami kias di sini ilhaqul faqih alal usul, bukan kias yang dimaksudkan dalam kias yang dimaksudkan dalam ilmu usul, bukan itu. Kias di sini adalah Di kias di sini adalah kaidah pendalilan daripada sudut pandang pendalilan wijhatun nazar. Bukan kias yang kita bahas dalam ilmu usul. Baik, fadhaba qaumun kama qulna ila zahiril ahadits, maka sebagian ulama ada yang lebih berpegang dengan zahir hadis sebagaimana yang telah kita sebutkan. Baik, wa ghalabu dzalika ala qiyasiha ala wudu, ya. Baik, dan mereka mana? Baik, ya. Dan mereka lebih mengedepankan zahir hadis tadi dibandingkan kias terhadap wudu. Tapi ini pembahasan ini fadzahaba qaumun, ini sudah lain lagi pembahasannya, ya. Ini masuk pada pembahasan kenapa, ya, ini pendapat antara sudut pendalilan daripada tarjih daripada jumhur ulama dan sebagian daripada ulama yang mengatakan wajibnya tadlik, ya, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi maka beliau mengatakan fadzahaba qaumun. Siapa kaum di sini? Siapa kaum di sini? Kama qulna ila zahiril ahadits. Itu jumhur ulama. Karena jumhur ulama mengatakan tidak wajibnya tadlik kan? Zahir hadis yang kita bawakan tadi dari 3 hadis, zahirnya tidak mewajibkan tadlik. Tidak mewajibkan untuk mengusap ataupun tidak menggosok badan, betul enggak? Betul dia. Maka fadzahaba qaumun, maka sebagian kelompok ulama, dan itu adalah jumhur. Antum tulis di situ adalah wahum jumhur. Ya. Kama qulna, sebagaimana yang telah kita sudah sebutkan tadi, ila zahiril ahadits, mereka lebih mengedepankan zahir hadis daripada zahir hadis Aisyah, Maimunah dan Ummu Salamah. Zahir hadis tersebut Nabi mandi junub tidak menggosok tubuhnya, itu dia. Ya. Wa ghalabu ala dzalika qiyasiha ala wudu, dan mereka lebih mengedepankan zahir hadis daripada pengkiasan terhadap wudu. Kalau wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi ketika berwudu? Apakah Nabi ketika berwudu cuma meratakan air, tidak menggosok anggota badan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh saat berwudu? Tidak, tapi Nabi beliau menggosok, betul enggak? Ya. Tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangannya dia sentuh, ya, telapak tangannya dia sentuh, tangan beliau menyentuh wajah beliau, menyentuh kepala beliau, dan juga menyentuh kaki beliau. Bukan berarti wudunya Nabi hanya cuma disomprot-somprot begitu saja. Ya. Zahir hadis ini, ya, Imam Malik mau mengkiaskan. Malikiyah mau mengkiaskan sebagaimana Nabi ketika berwudu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok tubuhnya, ya, menyentuh tubuhnya dengan tangannya. Maka begitu juga dengan mandi. Antum paham enggak dalam pergiasannya? Paham ya? Saya belum sudah paham sudah. Falam yujibu tadalluka, maka jumhur mereka tidak mewajibkan tadalluk. Karena kenapa? Mereka lebih mengedepankan zahir daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan pengkiasan dalil kias terhadap wudu. Mereka lebih menguatkan zahir hadis daripada dalil kias. Mengkiaskan mandi dengan wudu. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa ghalaba akharuna qiyas hadhihi taharati 'ala al-wudu'i 'ala zahiri hadhihi al-ahadits. Dan sebagian ulama yang lain lebih mengedepankan kias, ya, hadhihi tahara, ya, lebih mengedepankan mengkiaskan mandi ini terhadap wudu dibandingkan berpegang dengan zahir hadis. Siapa mereka? Malikiyah.
lebih mengedepankan dalil qiyas daripada mengambil zahir hadis. Mereka meninggalkan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pergi berpegang dengan dalil qiyas. Baik, mengkiaskan apa? Mengkiaskan mandi dengan wudu. Sebagaimana Nabi ketika berwudu, Nabi yang menggosok anggota wudunya, badannya yang beliau basuh ketika berwudu, maka begitu juga dengan mandi. Baik. Kemudian mana? Setelah itu apa? Fa'ajabu tadalluka kal hali fil wudu. Maka mereka mewajibkan adanya apa? Tadalluk. Wajibkan untuk menggosok badannya sebagaimana keadaan ketika berwudu. Faman rajjal qiyasa sara ila ijabi tadalluki. Barang siapa yang lebih menguatkan dalil qiyas, siapa itu? Malikiyah. Maka dia berpegang, ya, berpaling atau menuju pada wajibnya untuk tadalluk, berpegang wajibnya tadalluk. Wa man rajjaha zahiral ahadits 'alal qiyas, dan barang siapa yang lebih mengedepankan menguatkan zahir hadis dibandingkan qiyas, maka sara ila isqati tadalluk, maka dia lebih berpegang untuk menggugurkan wajibnya menggosok tubuh. Wa ani bil qiyas, dan yang saya maksudkan dengan qiyas yaitu qiyasut tuhri 'alal wudu, yaitu mengkiaskan tuhur. Tuhur di sini perhatikan alif lam situ. Apa? Lil ahdi. Bisa antum anukan situ. Itu tuhur di situ maksudnya apa? Mandi. Mandi junub. Ya, jangan antum tuhur di situ antum pikirkan bersuci. Bersuci itu ada dua. Ya, bersuci daripada hadis besar yaitu mandi junub, dan bersuci dari hadis kecil yaitu wudu. Dua-duanya dikatakan tuhur. Tapi yang dimaksudkan sini tuhur di sini adalah mandi junub. Wa ammal ihtijaju min tariqil ismi fa fihi dha'fun. Adapun pendalilan, ya, daripada metode segi sudut pandang penamaan, maka di situ ada dha'f, ada lemah. Kalau dia metode pendalilan apa istirakul ismil ghusli fi lughah. Idh kana al-ismu tuhri wal ghusli yutlaq yantaliku fi kalamil Arab ala ma'nayaini jami'an ala haddin sawa. Dan maksudnya apa? Ya, beliau mengatakan adapun pendalilan daripada siapa? Malikiyah. Ya, ataupun juga dari dua ulama Syafi'iyah juga ataupun jumhur yang mau mengatakan bahwasanya isim itu, ya, bahwasanya apa? Mandi itu dikata, kalau menurut jumhur mandi itu ya udah mandi apa? Mandi tanpa menggosok badan juga dikatakan mandi. Itu sudut pandangan jumhur. Adapun Malikiyah mengatakan mandi, ya, itu dia apa? Dia harus dengan menggosok. Maka beliau mengatakan, ya, kalau kita menggunakan pendalilan itu sangat lemah sekali. Karena kenapa? Dalam kalam Arab dua-duanya dikatakan mandi. Tidaklah penafsiran daripada jumhur itu lebih utama daripada penafsiran Malikiyah. Begitu juga penafsiran Malikiyah tidaklah lebih utama daripada penafsiran jumhur. Jadi, ya, kalau dalam bahasa Arab mandi itu mencakup dua-dua hal tadi, maka antum tidak bisa menggunakan pendalilan tadi. Ya. Karena kenapa? Itu pendalilan yang sangat lemah sekali. Kalau antum menggunakan pendalilan tadi, makanya beliau mengatakan pendalilan dengan metode sudut pandang penamaan tadi itu sangat lemah sekali. Baik. Itu jadi ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah ini kita cukupkan, ya. Kita azan terlebih dahulu, setelah ini kita akan lanjutkan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.